Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim wa ba'du. Allahumma ya man ma'al qulubi biha bi yadihi wa ilahi yarjil amru kulluh ya fatah ya alim minta alina qariba. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa beristifadah thalabul ilmi dengan tema kajian apa ini ya? Nikah lewat telepon. Secara umum ini tentang apa sih? Tentang ini nikah. apa? Fikih Munakahat kontemporer. Oke. Fikih munakahat kontemporer. Sip. Dengan pembahasan akad nikah melalui telepon. Pengertian nikah melalui telepon, kemudian pendapat fuqaha tentang hukum nikah melalui telepon. Oke. Akad nikah melalui telepon. Pengertian nikah melalui telepon. Oke. Mungkin ya, yang dimaksud telepon di sini itu video call kali ya. Video call. Oh, video call. Iya, video call. Video call kan jadi bisa melihat gitu ya, Iya. mungkin. Nah, ini pengertiannya sangat umum ini. Nikah melalui telepon. Ini juga masih banyak pentafsiran, artinya antara laki-laki dengan perempuan itu lewat video call begitu ya kan, atau cuma saksinya saja yang menyaksikan lewat video call ya kan, atau walinya saja atau apa, itu kan masih banyak sekali pentafsiran ya. Iya. Masih ada ihtimal banyak, masih bisa kita arahkan ke sini kan gitu. Nah, kasus yang terjadi itu seperti apa sebenarnya? Mungkin kalau daring ya, kalau sekarang kan daring. Permasalahannya mungkin nggak bisa melaksanakan pernikahan karena mungkin ada COVID. peraturan harus menjaga jarak dan seterusnya mungkin ya. Iya. Ya itu mungkin. Akhirnya dilaksanakan dengan cara daring. Nah, lewat Zoom sekarang kan ya sudah berkembang lah ya. Iya, ada Zoom. Ya, model video call kan sekarang sudah berkembang. Bisa lewat Zoom atau Google Meet. Iya. Nikah Google Meet lagi pertemuan mahasiswa langsung nikah di sini. Iya. Gimana? Lewat Messenger juga bisa. Aduh. Nah, itu gimana? Namanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk pengertian nikah melalui telepon ya tadi itu bisa diartikan bisa ditafsirkan umum lah ya. Bisa tadi itu lewat Zoom misalkan semuanya dari jarak jauh kan, bisa semuanya lewat jarak jauh, atau bisa mempelai ini suami dan istri ya, calon pasangan pasutri ini di majelis ya, akad, tapi saksinya hanya menyaksikan lewat video call misalkan. Nah, bisa seperti itu ya. Atau bisa tadi sama saling jarak jauh dengan video call dengan Google Meet atau dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah itu. Oke, kemudian langsung kita bahas pendapat fuqaha tentang hukum nikah pendapat fuqaha tentang hukum nikah melalui telepon. Nah, fuqaha hukum nikah melalui telepon itu seperti apa? Nah, jadi perlu kita tahu dulu ya dasar-dasar dalam pernikahan, syarat dan rukun dalam pernikahan itu apa saja. Nah, rukun dalam nikah itu harus ada suami dan istri, pasangan ya, laki-laki dan perempuan itu udah harus. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh, kecuali Thailand boleh. Iya. Aduh, alhamdulillah. Pasangan gay bisa resmi di dia ritual
secara resmi, secara adat mereka. Iya. Waduh. Ya Allah, Geli banget ya. ya Allah. Nah, seperti itu harus ada pasangan suami dan Suami istri. Kemudian ada sigot akad. Nah, harus ada sigot akad, harus ada akadnya. Kemudian ada wali, ya, wali dari perempuan. iya, dari simpul perempuan. Kemudian harus ada dua syahid. Dua syahid itu dua yang menyaksikan atau saksi. Saksi, dua saksi yang menyaksikan. Nah, gitu ya. Jadi apa tadi? Yang pertama pasangan suami dan istri. Kedua adanya wali. Nah, ada wali nikah. Kemudian ada yang wali nikah itu yang menikahkan nanti itu ya. Kemudian ada sigot atau saksi. Sigot. Bukan. Oh iya. Sigot itu lafadz akad nikah. Lafadz akad. Ankah tuka itu ya. Zawajtuka wa ankah tuka. Bimahri sekian. Akan halal. Oh, punya kayak gitu. Kemudian qabiltu nikahaha. Nah, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahri sekian halal. Udah. Nah, kemudian ada saksi. Saksi ini harus 2 orang yang menyaksikan. Nah, ini rukun dalam nikah yang sudah ditentukan oleh fuqaha atau oleh ulama. Harus ada persaksian atau harus syahid, 2 syahidah ini. Nah, kan gitu. Nah, kalau salah satunya rukunnya ada yang dijalanin, jika tidak ada rukun yang jika ada dari salah satu rukun ini ya tidak terpenuhi, maka berakibat kepada batalnya sebuah akad. Akadnya fasid. Jadinya harus itu ya. Harus. Nah, itu. Batal lewati pernikahannya. Nah, sekarang kita lihat dulu ketika praktek nikah dengan video call itu sudah terpenuhi apa enggak syaratnya? Syarat-syarat ini. Ya kan? Oke, kita tinjau dulu. Yang pertama, 2 pasangan suami istri. Ada nggak di sini? Ada. Iya, meskipun dia terpisah jauh. Ya kan? Terpisah jauh. Kemudian sigot ada nggak? Walinya ada. Sigot itu yang tadi ucapan. Iya. Ada. Walinya ada. Ada ya saksinya? Saksinya. Ada apa enggak? Kita bikin kasus gini lah contohnya. Contoh aja ya, contoh. Misalkan yang paling derajatnya paling sederhana. Derajatnya paling sederhana itu misalkan begini. Ada pasangan, ada wali di situ, di majelis itu ada wali. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya, ada pasangan suami istri di majelis, Tapi saksinya itu tidak ada di situ. Dia kedua pasangan ini direkam sama walinya direkam, ya video call itu. Yang ikut rekaman ini adalah 2 saksinya itu. Saksinya ikut tapi dengan cara merekam. Ikut apa namanya tadi? Video call. Yang nggak ada di majelis itu hanya saksi. Kan seperti itu. Iya, paham. Paham ya? Iya, paham. Nah, ya ada 2 pasangan suami istri ini, calon pasangan suami istri yang nggak ada di majelis hanya apa tadi? Siapa? Saksi. Saksi. Nah, sekarang gimana? Dibenarkan apa enggak seperti ini? Tidak. Nanti dulu kita tinjau dulu. Tinjau. Nah, perlu diketahui dalam akad nikah itu berbeda dengan akad-akad yang lain. Meskipun secara global, secara umum, akad nikah itu termasuk dalam kategori muamalah yang akad antara pihak satu dengan pihak lain. Nah, itu termasuk akad. Ya, akad muamalah. Masuknya akad muamalah. Seperti jual beli, ya, baik, seperti ijaroh, seperti wakalah, seperti rohn dan seterusnya. Seperti akad-akad yang lain. Itu. Akan tetapi dalam hal pernikahan ini dia lebih lebih hati-hati ya, lebih hati-hati dalam menjaga syarat dan rukun. Harus benar-benar sesuai, harus
tidak ada manipulasi di dalam syarat dan rukun. Gitu. Kenapa? Karena ada kaidah, kalau ulama menyimpulkan sebuah kaidah, tuhtatu al-abda'u tuhtatu fauqa ghairiha. Al-abda' tuhtatu fauqa ghairiha. Barang perempuan, maaf, ya, barang perempuan, kehalalan perempuan, itu lebih lebih dihati-hatikan daripada kehalalan perkara atau benda-benda yang lain. Yang mencakup jual beli. Paham ya? Jual beli itu remeh. Artinya jual beli itu bukan remeh begitu. Maksudnya lebih apa ya? Tidak terlalu ketat lah bahasanya gitu. Ya kan? Makanya sekarang ada istilah jual beli online. Enggak masalah antara pedagang dan penjual tidak sama-sama bertemu. Enggak masalah. Ya kan? Yang penting ada akad lewat WA itu, akadnya lewat WA kan chat gitu ya. Ada kesepakatan, ada barang bisa dilihat lewat HP misalkan. Nah, itu sudah kesepakatan, udah selesai, sah akadnya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini artinya apa? Masih ada keringanan untuk hal-hal yang lain, masih ada kemudahan. Nah, gitu ya. Nah, akan tetapi kalau dalam urusan perempuan, dalam hal nikah, itu harus lebih diperhatikan, lebih hati-hati. Kenapa? Karena masalahnya ini, andaikan akad ini tidak sah atau sampai terjadi manipulasi atau sampai terjadi kecurangan ataupun apa namanya ya, ya tidak sesuai ya, kayak misalnya ada yang menipu salah satu, itu akibatnya bisa fatal, menjadi fasidnya sebuah akad yang mana nanti imbasnya adalah zina, perbuatan zina. Zina itu masuk dosa besar, mafsadah yang sangat luar biasa. Paham ya? Nah, maka dari itu harus diperhatikan. Harus teliti banget ya Ustaz ya. Maka dari itu harus lebih hati-hati dalam urusan nikah. Nah, dalam urusan nikah, prosesi berlangsungnya akad nikah itu harus benar-benar hati-hati. Paham ya? Ceroboh ya. Nah, maka dari itu karena dasar seperti ini, dasar kehati-hatian ini, maka dalam pernikahan itu harus saling bertemu. Yang pertama, antara muta'akiden itu antara laki-laki dan perempuan, itu harus ada di majelis. Itu yang menyaksikan. Nah, paham ya? Menyaksikan. Kemudian harus ada wali. Menjadi kayak yang wali ini sebagai bukti bahwa anak ini boleh nikah, dipersilakan nikah oleh walinya, kan gitu. Andai kan nggak ada wali, bisa jadi orang ini nikahnya nggak bener-bener, ya kan? Kalau ada wali kan berarti dia sudah mengetahui, oh anaknya ini atau yang diwalikan ini dia benar-benar siap menikah, sudah komitmen gitu. Andai kan nggak ada wali, bisa jadi dia itu cuma karena suka-suka. Ya kan, cuma main-main kayak mana perempuan kan, nah, apalagi masih muda gitu kan. Nah, dia nggak punya komitmen, dikhawatirkan seperti itu, makanya harus ada wali. Gitu. Karena yang menikah itu seumur hidup, paham ya? Nah, itu harus ada wali. Kemudian harus ada 2 saksi yang menyaksikan loh. Ini banyak, perhatikan. Nah, ini saksi itu tujuannya menyaksikan. Menyaksikan itu apa? Menyaksikan itu dia hadir di majelis, ya, mendengar akad, melihat, paham ya? Melihat langsung, ya, melihat langsung keduanya ini, bahkan harus melihat dia mengucapkannya langsung. Harus saksi itu harus melihat bibir orang ketika ngomong, aku menikahkan itu ya. Itu harus dilihat tuh bibirnya. Bener nggak itu keluar? Takutnya nanti atau apapun gitu. Iya. Takutnya dubbing. Iya, dubbing, lip sync bahasanya. Lip sync gitu. Iya, lip sync. Iya, takutnya ada manipulasi. Iya. Nah, ini makanya benar-benar harus sampai seperti itu gitu. Nah, saksi itu harus melihat. Lidahnya itu benar-benar mengucapkan hal ini yang enggak. Harus hadir juga, harus menyaksikan. Harus sama, harus basor, ya harus syahid,
Ya, harus ishad. Ishad itu harus ada datang langsung di majelis. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sampai detail gitu ya saksi ya? Enggak sembarangan ya kalau saksi itu ya Ustaz. Iya. Nah, maka dari itu, melihat dari ketelitian ini dan kehati-hatian dalam urusan nikah ini, ulama itu benar-benar berhati-hati dalam urusan nikah. Karena tadi itu, akibatnya jika sampai akad ini tidak batal atau ada manipulasi ataupun tadi itu kebohongan antara salah satu kedua belah pihak, maka imbasnya adalah akad yang fasid yang menimbulkan zina. Zina adalah dosa besar yang menjadi mafsadah. Mafsadahnya sangat luar biasa. Nah, begitu ya. Bisa dipahami? Sampai segitunya, sampai jatuh-jatuhnya. Iya. Nah, maka dari itu yang saya lihat ulama-ulama zaman sekarang pun nggak gegabah, tidak berani gegabah memutuskan hukum nikah dengan telepon, dengan video call itu diperbolehkan. Paham ya? Nggak berani ngambil keputusan atau nggak berani ambil resiko ini boleh dengan alasan-alasan apapun. Oke. Makanya kalau saya lihat ini salah satunya, nah kalau dalam referensi kitab-kitab salaf udah jelas banget ya. Wala yasihu an nikahu illa bihadrati syahidaini qasdan aw ittifaqan bi ayyasmal ijaba wal qabula ay al wajiba minhuma al mutawaqqif alaihi sihatul aqdi la nahwa dzikril mahri kama huwa dhahirun khabar as-sahih la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ya kan. Jadi memang nikah itu tidak bisa sah kecuali dengan hadir ya, illa bi hadrati syahidin. Hadroh itu artinya hadir. Ya, nggak cukup hanya misalkan sekarang bisa lihat video call dengan video call, nggak cukup. Harus dia hadir di majelis. Tidak semudah itu ya. Nah, hadir itu maksudnya ada di majelis, datang di majelis. Nah, kemudian dia bisa yasma'al ijab wal qabul. Dia bisa mendengarkan dan menyaksikan. Ya kan? Oke. Karena hadisnya kan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak ada nikah itu sah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua orang yang menyaksikan. Yang mana dua orang ini bisa adil. Nah, adil itu maksudnya bukan kok bisa menimbang tidak timbang sebelah, bukan gitu. Nah, tapi yang dimaksud adil ini adalah orang yang sholahuddin. Nah, sholahuddin itu agamanya baik, karakternya baik. Nah, begitu ya, punya akhlak yang baik, nggak suka maksiat dan seterusnya. Nah, adil dalam hal ini, paham ya? Seperti itu. Ini di kitab Tuhfatul Mu'tad Syarah Sunnah. Kemudian di kitab Bujairomi Al-Khatib juga disebutkan, ya rata-rata sama sih. Ya, jadi rata-rata naskah kitab salaf itu semuanya sama, kayak sepakat lah gitu. Wa huduru syahidai adlin li khabari ibn Hibban fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun. Harus ada wali dan dua saksi. Jika ada pernikahan tanpa ada wali ataupun nggak ada saksi begitu ya, yang datang begitu, yang hadir, maka tidak dianggap sah. Fahuwa batilun, batal pernikahannya batal, fasid, rusak. Paham ya? Iya, paham. Nggak jadi ya pernikahan. Nah, seperti itu. Kalau dilihat di kitab-kitab salaf semuanya hampir seperti itu semuanya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang konteks kekinian itu maksudnya kita lihat dah ulama sekarang itu seperti apa. Nah, kalau di sini ini termasuk ulama kontemporer Syafi'iyah, Habib Zain bin Smith. Beliau itu menjadi rujukan ulama ya, menjadi rujukan ulama zaman sekarang. Habib Zain bin Smith beliau mengatakan atilfun kinayah fil uqud. Atilfun telepon itu ya, kinayah fil uqud. Kal bai'i wa salami wal ijarah.
fayasihu dalika biwasitati tilfun. Ya. Amman nikahu fala yasihu bitilfun li'annahu yustaratu fihi lahdun sorihun wa tilfun kinayah. Ini pembahasan beliau analisis dari sisi yang lain. Ya, kalau tadi kan kehadiran itu diperhitungkan, paham ya? Iya. Nah sekarang beliau menyoroti lafat akad nikah, lafat, paham ya? Akad nikah itu angkatuka wa zawajtuka bimahri kada wa kada, halan dan seterusnya. Angkatuka wa zawajtuka, siapa namanya? Eki bagus Rizkianur bin almarhum Bapak Hidayatullah. Hidayatullah. Atau Bi Siti Komariah, Siti Komar binti fulanah. Nah, bimahri sekian halan gitu. Kemudian kamu jawab qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahri kada halan. Ini namanya lafat atau sigot. Nah, sigot dalam nikah itu enggak boleh kinayah. Kinayah itu. Nah, jadi kinayah itu apa? Kinayah itu peribahasa atau bahasa yang jelas masih samar. Bahasa yang belum jelas atau bahasa yang disamarkan. Nah, syaratnya lafat akad nikah itu harus dengan lafat soreh. Soreh itu jelas, maksudnya jelas ya, jelas, tidak bisa ditafsirkan atau diihtimalkan ke perkara-perkara yang lain. Contoh kinayah dalam tolak misalkan. Gini misalkan. Lafat tolak ya, tolak. Kamu menolak istri kamu dengan bahasa mengusir. Udah sono pulang ke rumah orang tua kamu. Paham ya? Pulang ke rumah orang tua kamu. Ini lafat suruh pulang itu lafat kinayah. Paham ya? Bisa kamu niatkan untuk mentalak istri, tapi dengan lafat yang tidak sore. Paham ya? Iya. Nah, tidak sore ini. Itu kinayah. Nah, itu. Oke. Tadi sampai mana? Nah, kinayah ya. Kinayah. Nah, itu lafaz kinayah. Di kinayah mencerai istri yang begitu. Nah, itu bahasa kinayah itu. Paham ya? Nah, itu. Nah, misalkan nih, saya pinjem uang. Itu kinayah. Yang benar bukan pinjem uang, hutang. Nah, hutang ya kan? Kalau uang itu namanya hutang, bukan pinjam. Bukan pinjem. Itu namanya kinayah. Kan gitu. Misalkan nih kamu di warung juga, Pak, saya ngambil ini ya. Gitu. Tapi yang kamu maksud tuh ngambil buat beli. Paham ya? Iya. Itu namanya kinayah. Ya, kata-katanya itu mengambil, tapi yang dimaksud, yang kamu niatkan itu apa? Membeli. Itu namanya lafaz kinayah. Lafaznya nggak soreh, nggak jelas, nggak ceplos langsung, nggak to the point. Paham ya? Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya kinayah. Jadi harus tahu, akad itu ada kinayah, ada soreh. Soreh itu to the point, langsung ke intinya, udah nggak ada pentafsiran yang lain. Ya, tapi kalau kinayah itu masih samar lafadznya. Nah, kayak gitu dengan bahasa-bahasa tadi itu. Paham ya? Nah, menurut beliau, Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan telepon itu ya wasitoh atau wasilah, perantara akad, tapi dihukumi kinayah. Paham ya? Nah, telepon, perantara telepon itu dihukumi apa? Kinayah. Dihukum kinayah. Nah, kalau kinayah dalam hal yang lain, dalam hal akad muamalah yang lain seperti jual beli, kayak tadi itu saya bilang, jual beli, tolak, ya, tolak ataupun apapun gitu ya, ijaro ataupun pokoknya yang lain lah ya, akad-akad yang lain, muamalah yang lain, itu diperbolehkan. Paham ya? Boleh. Boleh. Asalkan dengan niat boleh. Kecuali dalam hal nikah.
Kecuali nikah. Akad nikah tidak sah dengan lafadz yang kinayah. Paham ya? Nah, harus ceplos angkah tuka wajib tuka. Berarti kalau menurut beliau ini karena telepon itu dianggap kinayah, berarti sorehnya ya dengan tidak telepon langsung berbicara langsung. Paham ya? Itu bisa dimengerti? Ya, nah seperti itu. Nah dari tinjauan ini, dari sisi sigot, atau di sisi akad nikahnya, akad lafadz akad ini, menurut beliau berarti nikah dengan video call, telepon video call ini nggak sah, karena dianggap nggak sah. Nah, karena dianggap kinayah. Sedangkan kinayah itu tidak berlaku dalam akad nikah. Bisa dipahami? Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kesimpulannya apa? Nah, oke, langsung kesimpulan aja ya. Langsung kesimpulan. Kesimpulannya apa? Nah, karena memperhatikan bahwa akad nikah itu sesuatu yang serius, gitu ya, sesuatu yang serius. Dan melihat kaidah ulama juga yang mengatakan al-abda tuhtatu fauqa wiriha. Di kehalalan seorang perempuan itu lebih diketati, lebih dihati-hatikan daripada kehalalan perkara yang lain. Apa sih? Ya. Kesimpulannya apa? Jadi itu kehalalan perempuan. Itu lebih dihati-hatikan, lebih hati-hati. Lebih dihati-hatikan ya. Daripada atau di atas kehalalan yang lain, daripada kehalalan yang lain, artinya akad muamalah yang lain seperti itu. Di akad nikah itu harus lebih dihati-hatikan daripada akad muamalah yang lain. Seperti itu, bisa dipahami ya? Nah, begitu. Nah, melihat hal demikian, maka konteksnya video call itu tidak sah. Kenapa? Karena tadi itu dia itu kalau mulai lewat video call itu masih kemungkinan ada manipulasi dan mungkin ada pembohongan dan seterusnya. Ini namanya video yang bisa diedit, bisa voice, bisa list apa tadi, lip sync, ya kan? Gitu. Paham. Sekarang solusi. Kan tadi kan nggak sah hukumnya, nggak sah. Nah sekarang bisa ada solusinya. Solusi gimana? Misalkan nih seorang wali tidak bisa hadir, misalkan nggak bisa hadir ke majelis, ya dia diwakilkan. Paham ya? Wali mewakilkan kepada orang, diwakilkan untuk menikahkan anaknya. Berarti hakim dong? Ya bukan, nggak harus. Kalau wakil itu nggak harus. Wakil itu yang penting orangnya adil, ya orangnya amanah, diwakilkan aja, diwakilkan. Saya memasrahkan kewalianku kepada anakku yang nikah di sini karena saya nggak bisa hadir. Kalau itu ngomong lewat telepon nggak masalah, paham ya? Nah, lewat video call nggak masalah, lewat telepon nggak masalah. Paham ya? Nah, gitu. Saksi gimana saksi? Ya saksi ya harus ada kalau saksi. Ya, saksi itu ya nggak diwakilkan. Ya, saksi itu nggak ada wakil-wakil. Saksi ya saksi yang menyaksikan di situ. Tidak boleh diwakilkan ya? Iya nggak ada wakil-wakilan kalau saksi. Nah kayak gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi ada solusinya. Solusinya apa? Ya diwakilkan aja gitu. Berarti solusinya ada dua dong. Yang pertama, seorang wali tidak hadir, dia mewakilkan. Kedua, saksi harus ada. Bisa lah, saya yakin bisa. Orang yang nggak mau ribet aja itu yang apa ya, sekarang lah ya bahasanya ya. Pasti bisa lah. Apa sih sampai nggak bisa yang gitu. Kalau jauh ditunda dikit kan bisa. Atau kalau misalkan jauh, ya udahlah telepon buat diwakilkan kan gitu. Bisa orang yang deket-deket buat mewakilkan.
Nah, kalau misalkan saksi, masa sih nggak ada saksi sama sekali, manusia banyak banget. Kalau masa tinggal dia di hutan nggak ada orang sama sekali, itu kan ya nggak logis lah bahasanya. Oh iya, nggak logika Gitu. banget ya. Oh ya, kita lihat fakta aja lah ya, kita lihat fakta aja sekarang. Itu jadi jangan terlalu dimudahkan. Nah, syariat itu mudah, ya, tapi jangan dienteng-entengkan, jangan diremehkan, jangan diremehkan. Nah, seperti itu, paham ya? Iya. Nah kalau saksi ini Set, maksimal berapa Set? Maksimal berapa ya? Apaan tuh? Yang jadi saksi itu? Saksi itu 2 orang cukup. Oh 2 orang cukup ya? Kalau perempuan ya 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oh kalau pihak perempuan. Nah, misalkan nih, laki-lakinya cuma 1, ya udah laki-laki 1, perempuannya 2 tapi. Oh gitu. Paham ya? Iya. Harus ada laki-lakinya 1 pokoknya. Laki-laki 1, kemudian perempuan 2. Paham ya? Nah kayak gitu. Oke. Harus udah balik juga Set ya? Hah? Harus udah balik juga ya? Ya lah, masa anak kecil buat saksi gimana? Nggak, maksudnya kan ada tuh yang umur ya ada yang belum balik jadi saksi. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus sudah gede, harus sudah balik. Saksi itu anak kecil masa bisa dipercaya nih, ngomongnya aja A, sekarang A, ntar B, ntar C. Nggak bisa, anak kecil tuh nggak bisa Bukan dibuat saksi. kan ada umur 16 tahun. Dia mupanya itu tapi belum balik. Dan 16 tahun udah balik lah. Kan ada aja, kan kita nggak tahu Ustaz. Dia kan umur 15 itu udah balik. Udah balik. Dari dia itu balik karena usia, bukan karena mimpi basah. Gitu, paham ya? Iya iyalah, penyebab balik kan nggak cuma mimpi basah doang, tapi dengan usia. Kalau dia sudah 15 tahun belum pernah mimpi basah, ya tetap balik. Balik dengan usia, sebab usia. Gitu, bisa dipahami? Nah, gitu. Oke, mungkin pembahasan malam ini cukup sampai sini. Mungkin ada pertanyaan tentang ini, tentang ya secara umum tentang nikah. Meskipun saya juga belum nikah. Semoga dengan pelajari akad nikah tentang nikah ini. Amin. Apa? Semoga apa? Belum doanya. Semoga aja cepat nikah dengan bahas ini. Mutolaah hati itu ya. Mutolaah lagi setelah tentang nikah. Nah, jadi kalau kata lama, al-madad biqadril isti'adad. Nah, pemberian itu berdasarkan kesiapan kita. Kalau kita sudah siap dalam hal ilmu, insya Allah nanti Allah akan memudahkan untuk pemberiannya. Ya, tinggal nanti prakteknya. Nah, kalau teorinya sudah bisa, prakteknya insya Allah akan dimudahkan Allah. Nah, ini nggak dalam hal ini aja. Dalam hal ibadah haji misalkan, kau pengen haji banget nih, ya sambil ikhtiar nabung, ya, sambil ikhtiar mendalami ilmu tentang haji, insya Allah lebih dipermudah oleh Allah. Amin. Nah, itu dalam hal apapun seperti itu. Paham ya? Harus ada niat dulu ya. Harus ada kesiapan. Kalau kita nggak siap, ya Allah nggak ngasih. Ya, misalkan ada orang yang nggak mau, malah misalkan petani, ya petani, atau jangan petani lah ya, dia pemulung misalkan, pemulung doanya, ya Allah, aku minta pesawat misalkan, ya Allah aku minta mobil lah, mobil mewah itu. Lah itu nanti nggak ya bahasanya tidak baik untuk dia meminta seperti itu. Kenapa? Karena misalkan nih Allah ngasih dia mau mobil. Nah kira-kira dia mau bayarin per bulannya gimana? Pajaknya gimana? Buat makan sehari-hari aja nggak cukup. Bener nggak? Iya. Nah artinya apa? Artinya ya tidak sesuai gitu. Jadi kalau ketika Allah tidak mengabulkan doanya ya wajar untuk kebaikan dia. Andaikan Allah menuruti, dia diberikan mobil, malah terus gimana itu dia? Mau bayarin pajak gimana? Nggak punya duit, paham ya? Nah kayak gitu. Nah ada pertanyaan? Berarti intinya nikah melalui telepon berarti intinya tidak sah ya. Inti dari nikah melalui telepon tidak sah hukumnya. Oke, udah? Ya kalau sudah saya cukupkan pembahasan sampai sini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin.
Amin. dipermudahkan oleh Allah untuk beramal dan beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniha wa ala kalimati salihah ila dan istifham sallallahu Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.